Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Cuman Ica tadi bilang luar biasamu kenapa Ca? Luar biasa ya, karena penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan. Sangat besar. Contohnya apa nih hari ini kamu dikasih Tuhan? Kesehatan, kehidupan, dan semuanya dalam tangan kuasanya. Tangan kuasa Tuhan. Oke. Jadi benar ya Bapak Ibu Saudara semua. Jadi kalau kita ngomongin tentang kasih Tuhan itu kalau dibahas itu kayak nggak ada habisnya gitu, karena setiap hari Tuhan itu selalu ngasih kita banyak kasih Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita. Kalau kita suruh hitung-hitung mungkin bingung juga karena saking banyaknya, dari kita bangun tidur sampai kita aktivitas di rumah, di sekolah. Sekarang masih WFH ya, ya atau dari online gitu ya, dari rumah atau kerja gitu. Kita semua kok justru mengatakan kasih Tuhan, pasti banyak banget kasih Tuhan gitu. Jadi ada ayat juga yang menarik gitu. Saya dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu gitu ya. Ayat ini begitu indah bagi saya karena ini salah satu ayat hafalan saya gitu ya. Di ayat ini mengingatkan bahwa kasih Tuhan itu ternyata selalu baru tiap pagi ya Jaya. Iya, betul sekali. Iya. Oke ya, berharap kita semua juga merasakan hal ini, selalu merasakan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Nah, karena itu untuk membuka persekutuan kita pada sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Lagu ini agak slow, tapi mari kita dengan menyanyikan lagu ini, kita sambil mengingat juga bahwa kasih Tuhan itu sungguh indah. Cara Tuhan mengasihi kita itu sungguh indah. Mari kita menyanyikan lagu PKJ 242. Seharum gambar yang tetap
Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau yang kasih-Nya itu begitu besar. Kasih-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami, selalu baru tiap pagi. Dan sungguh kami menikmati kasih-Mu itu. Sungguh kami menikmati betapa Engkau mengasihi kami sungguh indah Tuhan. Terima kasih. Dan jika sebentar lagi kami akan melanjutkan persekutuan kami pada sore hari ini, kami berdoa Tuhan pimpin jalannya persekutuan, pimpin setiap kami yang mengikuti persekutuan ini, kiranya kami dapat belajar sesuatu dari persekutuan ini Tuhan. Dan kami serahkan jalannya semua dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Hanya dalam tangan-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya. Oke, hari ini temanya apa nih, Ca? Mencintai apa adanya. Iya, benar ya. betul sekali. Oke. Ya, kalau bahas tentang mencintai apa adanya gitu ya. Kita tuh temenan udah berapa lama ya, Ca, ngomong, Ca? Dari apa ya? SD kali ya? Dari SD. Ya. Waktu itu ketemu Karena di sekolah minggu sekolah ya. minggu. Betul. Terus pernah jadi pengurus remaja bareng Betul. gitu ya. Ya, kalau selama berteman kira-kira sempet srek nggak ya kita ya, Ca? Sempet marahan nggak ya kita ya? Kayaknya sih enggak. Enggak ya gitu. Ya karena mungkin kita jarang ketemu juga ya. Iya. Mungkin kalau sekolah paling cuman berapa jam gitu. Iya, betul. Iya, betul. Tapi gimana saudara kalau kita ketemu dengan orang yang sering banget banyak. Jadi kayak sehari itu ketemu hampir udah tiap hari pasti ketemu, dari pagi sampai malam ketemu. Ya, siapa? Keluarga kita pastinya ya. Betul. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang mencintai apa adanya. Terutama karena ini temanya bulan keluarga, jadi kita akan membahas tentang bagaimana kita mencintai apa adanya di keluarga kita. Tapi mencintai apa adanya yang seperti apa? Lah, nanti kita akan bahas dari Pak Iman gitu. Namun sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pak Iman, kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Kau Tuhan Adalah Bapakku. Mari kiranya kita semua dari lagu ini kita kembali mengingat bahwa salah satu teladan kasih itu adalah dari Bapa kita sendiri. Bapa yang tidak pernah mengasihi kita melihat kelemahan kita, tetapi Bapa yang tidak pernah bersyarat dalam mengasihi kita. Mari kita menyanyikan lagu Kau Tuhan Adalah Bapakku. Yang tak ternilai bagiku, meskipun tak ku punya siapapun juga. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku, walaupun tak ada yang mengasihiku. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangi. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku, tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan
Engkau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangi. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku Untuk serahkan hatiku kepadamu Tuhan. Ku serahkan hatiku kepadamu. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan. Ada pribadi yang tidak pernah melihat kami karena kelebihan kami. Engkau melihat kami karena memang Engkau ingin mengasihi kami Tuhan. Sungguh cinta yang tidak bersyarat itu kami terima dari Engkau. Dan sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang sungguh begitu besar mengasihi kami Tuhan. Tiap detik, tiap waktu, tiap saat, dimanapun kami berada, kasih-Mu itu terus melimpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami juga bisa meneladani kasih-Mu itu, sehingga kami dapat memancarkan kasih-Mu itu pada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Iman Santoso, kami berdoa Tuhan, Tuhan yang menjamah setiap kami masing-masing, Tuhan pimpin supaya kami bisa belajar suatu dari firman-Mu kali ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang mengubahkan setiap kami, membuka pikiran-pikiran kami sehingga pikiran yang salah bisa Engkau ganti dengan pikiran yang baru Tuhan. Yang benar sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara persekutuan doa keluarga dalam rangka Pekan Keluarga tahun 2020 ini. Adapun tema kita saat ini adalah mencintai apa adanya. Namun dengan tanda tanya di belakangnya, mencintai apa adanya. Bagaimana itu dan bisakah kita melakukannya? Dan mendasari tema kita ini, saya akan membacakan untuk kita semua dua bagian Alkitab, yaitu yang pertama dari surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, dan satu lagi dari Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-31 dan yang ke-32. Roma 5 ayat 8 akan saya bacakan untuk kita semua. Mari kita dengarkan sabda Tuhan ini yang berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan satu lagi dari Efesus pasal yang keempat ayat 31 dan yang ke-32 yang berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Nah, tema kita saat ini itu bagus. Mencintai apa adanya. Bukan mencintai ada apanya. Nah, maksud dan tujuan tema ini adalah jelas, yaitu bahwa kita itu diharapkan, diminta untuk bisa mencintai tanpa syarat apapun juga. Bisa menerima apa adanya, kelebihan dan kekurangan orang lain, dengan sadar dan tanpa terpaksa tentunya. Dan pertanyaannya adalah apakah bisa, apakah itu mungkin, dan bagaimana kita bisa melakukannya. Nah, dalam konteks bulan keluarga, tentunya tema ini tertuju pada anggota keluarga kita, pada pasangan, pada suami istri, pada orang tua, dan pada anak kita. Kita diminta untuk mencintai pasangan kita, menerimanya apa adanya. Sekali lagi pertanyaannya, apakah bisa? Dan kalau bisa, apakah itu mudah? Nah, mungkin kita perlu kembali kepada awal mula kita menikah. Kalau ditanya kepada kita, mengapa Anda menikah? Mengapa Anda memilih pasangan yang sekarang ini, suami dan istri yang ada sekarang ini? Saya yakin pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau kita ditanya mengapa kamu mau menikah dengan dia, saya kira kita tidak akan menjawab begini. Ya, karena hanya dia yang mau sama saya. Saya kira tidak begitu, bukan? Kita memilih pasangan kita saat ini, suami dan istri kita itu, pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mungkin pertimbangan-pertimbangan fisik yang nampak dari luar, ataupun juga pertimbangan batin yang lebih mendalam. Barangkali kita menikah karena kita itu tertarik pada kecantikannya atau pada ketampanannya. Atau kita senang dengan bentuk tubuhnya, pada rambutnya, pada bangun tubuhnya, bentuk badannya, atau juga mungkin pada suaranya yang merdu dan sebagainya. Itu pasti ada sesuatu yang menarik. Atau kita tertarik kepada sebab-sebab yang lebih dalam, yaitu misalnya dia itu cerdas, pinter, bisa diajak ngomong, atau dia itu orangnya humoris, jadi bisa mencairkan suasana, tidak tegang. Atau juga mungkin kita tertarik karena dia itu orangnya kita lihat setia, sabar, penuh tanggung jawab, pengertian, ulet dalam bekerja, dan sebagainya. Atau barangkali ada juga yang tertarik karena kelebihan-kelebihannya. Dia itu orangnya kaya, orangnya murah hati, dermawan, dan sebagainya. Jadi selalu ada daya tarik tertentu yang membuat kita itu terpikat lalu memutuskan untuk menikah dengan dia. Kalau tidak ada daya tarik sedikit pun pada pasangan kita itu sebetulnya cinta kita itu kurang kuat. Kita bisa dikatakan bahkan menghina, mengejek dia. Ya, kenapa saya mau dengan dia ya? Padahal dia itu ya bodoh, ya jelek, ya tidak tampan. Wah, kita menghina. Nah, walaupun ada kelebihannya, kita juga sadar bahwa dia itu bukan orang yang sempurna. Kita menikah tentu juga dengan pertimbangan, tidak dengan sembarang orang, tapi kita juga sadar dia itu bukan orang yang sempurna. Nah, bila sejak awal kita sudah tahu seperti itu, kita memilih dia itu karena ada sesuatunya, bagaimana sekarang ketika pernikahan keluarga kita sudah berlangsung sekian lama, bertahun-tahun lamanya, apakah kita masih bisa menerima dia seperti dulu? Atau justru makin lama kita menjadi makin tidak suka, kita menjadi makin kecewa. Nah, barangkali ketika awal-awal kita ketemu dengan kekurangannya, kelemahannya, kita bisa menerimanya. Tetapi lama-lama makin tampak sifat-sifat aslinya, pasangan dan kita sendiri juga tampil apa adanya, tanpa topeng lagi, tanpa kepura-puraan. Apakah masih bisa kita itu mencintainya?
Sambil sementara itu sudah sifat-sifat yang jelek, yang buruk makin lama makin tampak, fisik juga makin lama makin tidak menarik. Tambah gendut, kulit keriput, tampak makin tua, penampilan tidak rapi, apa kita juga masih bisa mencintainya? Bagaimana juga dengan sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sukai, yang berbeda dengan kita, atau kita diam saja daripada ribut. Misalnya soal kerapian. Apakah kita yang biasa suka teratur itu bisa menerima kalau pasangan kita itu berantakan, meletakkan barang tidak pada tempatnya, nanti kalau butuh sulit, dan juga rumah kita menjadi tidak rapi, handuk yang di sana sini, pakaian yang tidak pada tempatnya, sepatu yang ditaruh di sana sini, gunting dan sebagainya itu. Nah, hal semacam itu gampang sekali membuat kita jengkel, bukan? Atau bagaimana soal waktu? Kalau kita ini suka yang waktu yang awal, yang kasih, dengan persiapan-persiapan yang cukup, tidak terburu-buru, padahal pasangan kita itu orangnya sukanya mepet-mepet. Bagaimana juga dengan kebiasaan penggunaan uang? Kalau kita termasuk orang yang hemat, padahal pasangan kita itu boros, konsumtif, apa kita bisa menerimanya? Nah, terhadap kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat yang seperti itu, bagaimana kita bisa menyelesaikannya, mengatasinya, menghadapinya? Tentu kita akan berusaha untuk membicarakannya sekali, dua kali. Bagaimana baiknya? Dan pasti kita ingin kesepakatan-kesepakatan yang mengarah kepada kebaikan. Kalau soal kerapian, keteraturan, mana lebih baik? Kalau soal waktu, yang kasih, persiapan, atau mepet, mana lebih baik? Kalau soal penggunaan keuangan, boros, ataupun hemat, mana yang lebih baik? Kita perlu bisa membicarakannya. Tapi setelah ini tidak selalu berhasil. Kadang-kadang sudah dibicarakan tetapi tidak ada kata sepakat. Karena memang orang itu tidak mudah untuk berubah, sekalipun dia tahu itu kan yang baik. Orang sulit dan tidak mau berubah karena harus meninggalkan kebiasaan yang selama ini sudah ada. Halas, atau juga acuh tak acuh, atau juga bebal, keras kepala, sulit dinasihati. Targetnya daripada ribut terus, maka kita ini menyerah, ya sudah, terima saja. Lalu kita menjadi apatis, sudah tidak lagi kepengen berubah. Nah, mencintai apa adanya itu bisa apa tidak. Tadi Paulus dalam surat Roma mengatakan, tindakan Allah yang mengasihi manusia apa adanya. Firman Tuhan tadi mengatakan, Allah itu mengasihi kita dengan cara Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya, dalam keberadaan kita yang masih berdosa, yang masih jahat, Allah tetap mengasihi kita. Allah tidak menunggu kita itu menjadi baik dahulu baru dia mencintai kita, tetapi Allah mencintai kita apa adanya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, inilah cinta yang tidak bersyarat, cinta yang menerima apa adanya, unconditional love. Dan ini cinta yang sangat sulit sekali. Beda dengan cinta manusia. Kita itu seringkali untuk mencintai perlu ada syaratnya. Ada hal tertentu sehingga kita bisa mencintai. Misalnya saja, seringkali dikatakan kita itu mencintai karena dia pantas dicintai, karena kamu juga mencintai saya. Ada sesuatunya, bukan apa adanya, tapi ada apanya. Selain kita mencintai karena, kita juga mencintai supaya kita juga dicintai. Kita mengasihi supaya kita juga dikasihi. Kalau kita sudah mengasihi tapi dia tidak mengasihi kita, seringkali kita kecewa, lalu kita tidak lagi mengasihinya.
Atau ada syarat lagi, saya mencintai jika kamu juga mencintai saya. Nah, berbeda dengan itu, Allah itu kasihnya, cintanya bukan kasih supaya, bukan kasih karena, bukan kasih jika, tetapi kasih walaupun. Allah mengasihi manusia walaupun manusia itu tidak pantas untuk dikasihi. Allah mengasihi kita sekalipun, kendati pun kita ini masih orang yang berdosa. Nah, inilah kasih yang berbeda dengan kasih kita pada umumnya. Kita mengasihi kalau ada sesuatu dalam diri orang itu pantas untuk kita kasihi. Kalau pasangan itu menjengkelkan, kita tidak bisa mengasihi, kita kepengen dia berubah. Kalau dia tidak mau berubah, ya kita sulit untuk mengasihi. Pertanyaannya, sulit sekali mengharapkan orang itu untuk berubah. Lalu bagaimana? Nah, dalam Efesus, Paulus menasihati kepada orang-orang Kristen sana, buang semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan diganti dengan pengampunan sebagaimana Allah mengampuni kita. Kalau ada anggota keluarga kita yang bikin jengkel, bikin marah, sudah lupakan itu. Jangan kita mengingat lagi, maafkan dan ampuni itu. Tetapi saudara, di sini ada satu catatan penting yang ingin saya katakan, bahwa Allah memang mengasihi kita apa adanya, tapi ingat, Allah tidak ingin kita hidup seadanya. Allah mencintai kita apa adanya, tapi Allah tidak ingin kita hidup apa adanya. Allah ingin setelah kita menerima cinta, hidup kita berubah. Kita berubah. Seperti ilustrasi begini, saudara. Ada seorang yang kaya, seorang hartawan, tetapi juga dermawan. Ketika dia melihat ada seorang anak gelandangan, dibawanya anak itu pulang dan diangkatnya menjadi anak angkat. Nah, ketika anak ini sudah menjadi anak si orang kaya ini, tinggal di rumah yang kaya ini, tentu dia harus hidupnya berubah. Dia harus menjaga kebersihan, dia tidak lagi mencari makanan dari tong sampah, dia harus rapi, harus bersih, bertingkah laku sekarang sebagai anak orang kaya tadi. Tindakan yang pantas, bukan? Demikian juga dengan kita di hadapan Allah. Kalau Allah sudah mengasihi kita apa adanya, orang berdosa dikasihi, tetapi kita tidak boleh lagi hidup seadanya. Kita perlu belajar untuk hidup sebagaimana seharusnya hidup sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, mencintai apa adanya berarti memang belajar menerima orang lain, pasangan kita apa adanya, tetapi tidak juga harus dengan segala macam yang tidak baik. Ada hal yang perlu diperbaiki, yang perlu ditinggalkan. Kita tentu tidak bisa menerima sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Misalnya kemalasan, misalnya juga mabuk-mabuk, suka berjudi, kekerasan fisik, suka ingkar janji, tidak bertanggung jawab. Nah, tentu kita tidak menerima itu semua, bukan? Sambil kita belajar untuk mengasihi dia, tetapi dengan catatan hal yang kurang baik tadi ya kita tidak akan setuju. Dan saya ingin menekankan bahwa kita sendiri kalau memiliki sifat yang kurang baik, kita yang harus berubah. Mengapa? Karena menuntut orang lain, pasangan untuk berubah itu sulitnya bukan main. Kitanya yang harus mau mengubah. Perlu sadar itu. Ini sikap hidup yang realistis, mengubah diri sendiri. Ketika kita masih muda, orang muda yang penuh idealisme tinggi, seringkali ingin mengubah dunia ini. Tapi dia belajar dari pengalaman bahwa ternyata tidak bisa mengubah semua orang. Lalu dia menjadi sadar, lalu dia menurunkan standarnya, dia ingin mengubah beberapa orang.
Tapi dia juga belajar bahwa ternyata ini pun tidak gampang. Lalu akhirnya dia sadar dan dia kemudian mengubah diri sendiri. Dan itu yang paling bisa dilakukan. Ini hal yang sangat realistis, tidak mengubah orang lain. Nah, ada satu hal lagi yang saya tawarkan, yaitu kita perlu belajar hidup lebih santai. Nah, yang saya maksudkan adalah bukannya kita itu lalu bermalas-malasan. Tidak itu. Bukan arti malas, tetapi kita belajar hidup lebih tenang, hidup lebih sabar. Hal kecil tidak usah dipikir serius-serius. Yang bikin emosi, tinggalkan. Tidak perlu marah yang seperti itu. Contohnya kalau misalnya kita biasa dilayani, dibuatkan teh, pada suatu hari pasang kita lupa menyajikan teh, sudah bikin sendiri, tidak perlu dibikin masalah. Kalau dibikin teh ternyata lupa memberikan gula, tidak usah marah, ambil gula sendiri. Kalau rumahnya berantakan, ya sudah, kita bersihkan saja. Handuk yang ada di mana-mana, ya kita kembalikan pada tempatnya. Nah, tidak ada orang yang sempurna. Sama seperti kita pun juga bukan orang yang sempurna. Nah, semua ini tentu saja teorinya. Bagaimana prakteknya? Ya mari kita belajar bersama-sama mempraktekannya. Sekali lagi, mengubah kebiasaan pasangan itu sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil. Hanya bikin kita frustrasi, kecewa. Yang bisa kita lakukan adalah menerima sambil kitanya yang memperbaiki diri. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Sambil selalu mengingat akan kasih Allah yang menerima manusia apa adanya, dan kita perlu belajar juga menerima pasangan kita apa adanya. Tidak gampang memang, tapi tidak ada cara lain. Itulah orang-orang yang diberi Tuhan pada kita, dan dengannya kita perlu belajar hidup bersama. Demikian kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kita semua. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Iman Santoso yang telah menyampaikan firman-Nya untuk persekutuan doa kita sore hari ini. Karena kita sudah merasakan begitu besarnya kasih Tuhan, maka kita juga harus membagikannya untuk keluarga kita, teman-teman, dan Tetangga juga. Tetangga, iya, untuk yang di sekitar kita. Ya, oke, betul. Untuk menutup persekutuan doa sore hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, Selagi kita katakan selamanya. selamanya. Mari kita berdoa. Ya. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Sungguh begitu firman yang indah yang kami baru saja dengarkan. Pencintai apa adanya. Sungguh Tuhan, ajar kami supaya kami terus hidup meneladani seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kasih yang tidak pernah bersyarat, kasih yang melihat apa adanya, bukan ada apanya. Kasih yang tidak melihat karena kelebihan, tetapi melihat juga karena kekurangan. Mau menerima kelebihan kekurangan, tetapi juga ajar kami supaya dengan mengasihi kami tidak hanya menerima kekurangan kelebihan saja, tetapi itu dapat mendorong kami untuk kami terus memperbaiki diri dan saling membangun satu sama lain, terutama kepada anggota keluarga kami Tuhan. Mungkin terasa berat bagi kami, tetapi kami terus meminta pertolongan Tuhan. Kami minta supaya Tuhan terus memimpin kami sehingga kami dapat mengasihi pada orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan pimpin juga, sertai kami, serta istirahat kami malam ini, sehingga kami besok dapat bangun dengan keadaan yang sehat, segar, dan dapat melanjutkan aktivitas kami yang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, mungkin ada pengumuman, Cah? Oh iya, ada. Gak terasa ya, ini bulan Oktober udah mau habis mau ya. habis ya. Udah, berarti bulan keluarganya juga udah Ya, mau benar. habis ya. Mau habis. Ya, untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam keikutsertaan lomba yang kemarin ya, pas bulan keluarga ini ada Banyak ya lomba. lomba. Ya, banyak, ada lomba nyanyi, baca Alkitab, ada lomba foto juga ya. Foto juga, iya. Ya. Lalu untuk ibadah penutupan bulan keluarga akan diadakan besok Minggu 1 November 2020 pukul 6 pagi di live streaming YouTube. Yap. Kalau pengumuman lombanya nunggu info Ya, selanjutnya. menyusul. Oke, Ya. mungkin itu aja ya pengumumannya. Itu aja. Oke, persekutuan sore hari ini sudah selesai. Mari kita terus semangat untuk Ya, mengasihi betul. orang dengan Betul sih. Ya, ya. Terus mengasihi orang Ya. yang ada di sekitar kita dengan sepenuh hati. Kita tadi belajar mencari apa adanya. Mari kita juga terus melanjutkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang sekitar kita tanpa melihat kelebihan, kelemahan gitu ya. Ya. Tapi terus mencintai karena Apa memang adanya. kita mencintai gitu ya. Ya. Oke, pesan sudah selesai. Selamat sore. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.